Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Pak D mau bercerita tentang masa lalunya Pak D yang pada waktu itu masih masih bujang gitu, masih bujang. Tapi sebelumnya saya minta Pak D minta maaf kalau ada kata-kata yang salah di hati pemirsa. Terima kasih. Pak D mau bercerita tentang masa lalu Pak D dulu yang dulu pernah waktu masih remaja atau masih bujang itu, masih belum, kadang kerja kadang enggak, pernah saya ngalami sendiri ngamen di jalanan. Itu udah lama banget ngamennya, tapi waktu dulu ngamen itu kadang-kadang 3 orang, 1 orang, dan 3 orang, 2 orang, dan kadang-kadang 1 orang. Tapi kalau ada udah bener-bener nyari duit tenan pade sendirian itu, bener pade sendirian, ngamen sendirian dan nyari bener-bener nyari duit bener-bener. Nah akhirnya pada waktu itu jam malam minggu Sabtu pagi berangkat, terus sampai malam jam 9. Sabtu pagi berangkat, pulangnya sampai selesai ngamen itu jam 9 malam. Pagi-pagi Pak D itu jalan terus, waktu masih bujang itu jalan terus ngamen. Sebenarnya kalau terpaksa lah, kan namanya keluarga Pak D itu orangnya sederhana, keluarga sederhana. Jadi kalau kita mau ngandelin bapak sama ibu itu masih kurang gitu. Kita mau nyari sendiri, bangga kalau nyari sendiri. Saya nggak pernah minta uang saku sama orang, minta jajan sama orang tua, itu udah jarang sekali. Kalau nggak kepepet, saya pengennya ya nyari sendiri itu, kasihan sama kedua orang tua. Sebabnya kedua orang tua itu ya sederhana lah itu, keluarga sederhana, anaknya banyak sekali, anaknya ada 10, saya nomor 8. Nah akhirnya pada waktu itu saya nekat ngamen itu ya pengen nyari duit itu buat kita, ya kita aja sama keluarga itu, biar mandiri, kita belajar mandiri gitu. Nggak mau menggantungkan kedua orang tua, kita mau nyari sendiri. Belum itu saya niat ngamen sendiri, hanya naik duit sedapat mungkin, sebanyak mungkin gitu. Akhirnya saya jalan tenan sampai pagi itu berangkat jam 8, jalan kaki sampai pulangnya jam 9 di Ndelopo sana ngamen saya. Di Ndelopo Madiun itu. Ndelopo itu Jawa Timur. Ya termasuk Madiun. Itu termasuk Madiun. Dekatnya Ponorogo itu. Termasuk Madiun. Nah, akhirnya saya ngamen di jalan ini terus sampai ke pelosok-pelosok desa itu sendirian. Saya kadang istirahat di di warung. Kadang istirahat di warung cuma ngopi sama ngerokok aja. Habis itu jalan lagi pokoknya getol nyarinya biar dapat duit banyak itu. Yang penting halal kan ya, nggak begini, nggak macam-macam lah. Kalau saya dulu ngamennya gitu, nggak macam-macam, yang penting duitnya halal. Saya nggak malu-malu. Nah akhirnya saya jalan terus, dapat di pedesaan itu luas sekali, banyak pohon kelapa, sama seingat saya banyak pohon kelapa sama pohon bambu gitu. Tapi itu agak jarang-jarang rumah gitu pada waktu itu. Kalau yang di rumahnya itu ya ada kelapa, sedikit kelapa gitu. Tapi kalau sudah masuk ke pedalaman itu, di desa itu pohon kelapa banyak sekali, pohon bambu, pohon kelapa itu banyak sekali zaman dulu. Kalau sekarang udah rame, tapi sekarang dulu masih sepi. Nah ini ceritanya. Pada waktu itu saya ngamen
udah kecapean, udah kemana-mana, udah tinggal pulangnya, tapi pada itu sepi banget, rumah jarang. Terus akhirnya mau pulang itu kok ada rumah sendirian, rumahnya itu sendirian, rumahnya gede banget rumahnya, kayak rumah kuno tapi gede banget, bener-bener gede rumahnya. Tapi mau masuk ke dalam rumah itu ada gapura rumah gitu. Mau masuk gitu, tapi saya pikir mau nggak ya, berani nggak masuk ke situ. Tapi berhubung saya butuh duit biar banyak, akhirnya saya memberanikan diri masuk ke dalam situ. Terus akhirnya saya beranikan diri masuk ke dalam rumah kuno itu, rumah kuno yang kayaknya rumah kuno gede banget itu. Ternyata waktu masuk itu ada orangnya yang punya rumah itu sendirian itu. Orangnya laki-laki, orangnya berperawakan, badannya tinggi besar, kulitnya putih itu, rambutnya kayak hitam kayak putih-putihan gitu, sedikit putih gitu, rambutnya panjang. Terus pada waktu itu saya ngamen di situ, saya bilang permisi om sampai 3 kali, tapi dia diem aja. 1 kali permisi om, diem aja dia. 2 kali om, diem aja. 3 kali permisi nggak disautin, dia diem aja. Akhirnya saya bingung, jadinya saya balik tuh gimana, udah palang tanggung, saya udah masuk situ. Saya masuk, terus yang penting saya pokoknya berbuat baik aja lah. Saya ngamen gitu di situ, saya lanjutin ngamen. Akhirnya dia itu duduk, pada waktu itu duduk di kursi goyang gitu, tapi kursinya nggak goyang-goyang, cuma kursi goyang aja. Dia duduk sambil senderan begini. Terus saya diem aja ngamen sampai selesai ngamennya. Kalau nggak salah lagu Gus Plus kapan-kapan waktu dulu, sendirian di situ. Nah, waktu itu terus saya udah selesai ngamen, saya diem aja, kok gak dikasih duit. Akhirnya dia ngasih duit. Ngasih duitnya itu nggak ngeliat saya, seperti pada waktu pertama kali saya masuk itu, diem aja, hadapnya datar aja, lurus itu. Kalau saya yang di samping, saya jalan namanya di samping, tapi di luar ruangan, di luar rumah ya, agak jauhan sedikit gitu. Terus tapi sing bapak-bapak itu orangnya diem aja, tapi badannya hadap depan terus hadapnya. Maaf pemirsa semuanya gak berbelepotan, gak lancar itu berbelepotan. Nah, akhirnya gini, tapi saya ngalamin bener-bener ini pada waktu itu itu badannya kalau nggak salah, wajahnya kalau nggak salah, maaf aja ya, bener-bener maaf, saya minta maaf. Ini saya nyebutin ini bisa dimaafkan ya. Itu seperti badannya itu seperti kayak wajahnya kayak artis yang tahun berapa ya, tahun 70-an atau gimana ya, waktu itu namanya Ratna Timur itu, yang tinggi besar itu, plus seperti itu, plak seperti itu wajahnya, rupanya wajahnya itu. Ya, begitu saya lihat kok waktu pertama kita ngamen itu, kayak saya sadar betul kayak orang timur gitu, Ratna Timur zaman dulu, artis legendaris itu zaman dulunya. Terus akhirnya saya ngamen itu, dia diem aja, kok dia ngasih uang itu gini aja ngasihnya, hadap sana tapi tangannya begini, ya miring gini. Ya saya nggak mau, saya deketi gitu, gini aja di dalam rumah itu. Saya nggak mau saya deketin dia sebenarnya. Terus saya permisi aja, assalamualaikum gitu. Terus akhirnya saya masuk ke dalam, terus saya agak ke dalam sedikit gitu, saya terima kasih om. Udah dapat terima kasih om, saya bilangin sampai 3 kali juga nggak nyautin, dia diem aja. Ya udah, saya terpaksa balik sendiri gitu. Amin ya. Habis itu jalan kaki terus, kok tiba-tiba kok maunya masuk ke dalam rumah itu tadi.
rumah orang yang gede itu tadi, mau pertamanya itu masuk dalam rumahnya itu kok kan apanya gampang banget gitu, sehingga saya deket banget. Tiba-tiba begitu keluar dari situ jauh, lewat gapuranya jauh kayak gitu. Kok saya bingung, apa saya yang pusing ya? Apa saya yang pusing, kecapean itu jalan kaki gitu ngamen itu. Tapi saya pikir-pikir nggak begitu, masa tadi mau masuk aja gampang, ini sekarang kok lama banget saya keluarnya rumah gitu. Terus akhirnya saya bismillah aja pokoknya, terus keluar tapi nggak punya firasat apa-apa. Terus sampai menuju jalan yang tadi yang saya lewati pertama kali masuk itu jalannya sekitar 3 meteran, lebarnya 3 meteran. Terus habis itu saya jalan terus pulang itu kok tiba-tiba kok agak merinding badan saya itu, di sini mengkirik gitu, bahasa Jawanya mengkirik, merinding itu. Akhirnya saya diem aja, baca-baca aja, terus akhirnya jalan terus. Yang penting pikiran saya pokoknya saya berbuat baik, gak neko-neko ngamen, bener-bener saya mencari duit, bener-bener nyari duit halal gitu. Terus akhirnya kok tiba-tiba jalannya sempit, jalan yang maunya 3 meter jadi sempit banget, pertama agak lebar, agak sempit, akhirnya agak sempit gitu. Nah, saya masih perasaan saya pusing atau gimana ya, saya kecapean, tapi saya lanjut aja jalannya sampai Pak Gitar itu. Terus akhirnya saya lihat sendiri terus jalan masih kayak zaman dulu, masih dibangun jalannya, batu-batu yang agak lancip-lancip itu lagi ditoto itu, lagi diratain itu. Akhirnya begitu, terus itu tadi saya jalan terus menciut pohon-pohon itu jalannya menciut. Terus akhirnya saya kaget tuh, kok jalannya semakin lama semakin menciut, kok nggak nyampe gitu, kok jauh banget. Tiba-tiba itu pohon kanan kiri ini seolah menekuk gitu, kayak ngampiuk gitu, nggak warnanya ngampiuk jadi satu gitu, terus akhirnya lama-lama itu kok jadi bulat jalannya itu, kayaknya ya nggak tahu ya, apa saya pusing nggak tahu itu, terus jadi bulat. Terus lama-lama saya waktu itu ngelihat rada merinding sekali, saya cepetin tapi nggak bisa, mau cepet-cepet jalannya cuma masih panjang, masih terus jauh, ini. Akhirnya pada waktu itu terus saya terus gitu, terus saya pohonnya semakin lama semakin mendekat. Terus saya baru sadar, ini apa ya, kok semakin lama semakin mendekat nih, kalau pusing saya nggak begini. Akhirnya saya merinding kiri, saya beranikan diri melihat itu suasana kanan kiri. Saya tengok kanan kiri kok nggak ada apa-apa, nggak ada rumah, cuma kayaknya gelap aja sama pohon-pohon gitu. Terus akhirnya begitu saya lihat belakang nggak ada apa-apa, tapi begitu pengen lihat yang maunya, saya nggak mau lihat yang di atas itu, melihat pohonnya aja, itu pohonnya minggu bener kok enggak. Begitu saya lihat pohonnya ini jadi minggu begini, ternyata itu yang di atas saya itu ada kayak orang yang orangnya gede besar gitu, orang nggak tinggi, gede, badannya gede besar kayak gemuk itu, tapi nggak begitu jelas, semua hitam semua, badannya hitam semua, tapi kayaknya ya kalau kayak di kata-katanya orang-orang itu katanya, yang cerita orang-orang itu katanya badannya tinggi besar, itu enggak seperti itu seperti orang aja tinggi besar gitu doang. Sampai di atas itu orangnya seolah-olah kayaknya gini, saya mau lihat itu tangannya kanan kiri itu udah nyampe jalan kayaknya, ngelungkupin pohonnya tadi, seolah tangan kanan kiri itu begini ya di atas saya itu. Saya tengok begitu saya ketakutan, bener-bener ketakutan. Saya lari sekuat tenaga itu sampai nggak sadar kalau bawa duit itu sama gitar itu, terus sama lari, bener-bener lari kenceng tenan.
Terus akhirnya sama kaget, bener itu apa ya tadi. Saya pikir-pikir, ya udah, saya udah pasrah aja, jalan kaki sampai sono. Terus ternyata udah capean saya, sampai sebenarnya saya masih merinding gitu melihat yang tadi, yang kayak hitam-hitam begini tapi di atas kayaknya menyatu sama pohon tapi bentuknya lain gitu ya. Kalau pohon cuma hitam-hitam doang, tapi itu bener-bener hitamnya ngumpul gitu, hitamnya ngumpul jadi satu gitu. Kayak sebangsa, kayak bentuknya kayak orang tapi gemuk gitu, gede besar gitu, cuma nggak terlalu gede, bener biasa aja, gede. Nah, akhirnya sampai sini saya ketakutan tuh, saya kecapean, banyak keringat itu. Saya akhirnya kecapean, saya apa namanya, melihat ada sesuatu di sana, ada lampu apa namanya kecil itu, kok itu gardu atau bukan, saya kirain gardu, lampu kayak lampu teplok itu, gardu atau bukan itu. Setelah itu saya deket-deket, ternyata itu warung kecil gitu, warung beneran, bukan warung apa-apa, warung beneran. Ada orangnya 3 orang kayak, kalau nggak salah, yang perempuan 1, yang 2 laki-laki. Itu yang 1 itu yang punya warungnya itu perempuan itu. Terus saya lihat, apa istirahat di sini ya, tapi kalau lama-lama nanti kemalaman saya, tapi kepaksa saya istirahat di situ sambil beli kopi, sambil merokok sedikit gitu. Habis itu kok ada orang yang nanya, dari mana mas gitu. Saya dari Ngamen pak. Karena daripada nganggu di rumah, saya ngomongnya gitu, jawab saya. Terus akhirnya dia bilang, Ngamen kok di sini? Memangnya ngamennya dari mana? Ya dari ujung sana pak. Saya bilang begitu loh. Ujung kan nggak ada rumah di situ loh. Masa? Loh saya nggak percaya. Nah, saya itu ngamennya dari situ loh tadi. Saya ngamen dari situ, bener-bener dari situ. Saya ketemu tempat kayak orang kaya tapi rumahnya kuno itu. Ada orangnya 1 orang laki-laki gitu. Ya saya ngomongin yang rambutnya panjang segini. Dia gak percaya, dikirain saya bohong gitu. Bener saya pak, saya itu bener-bener ngamen di rumahnya orang itu. Terus ya nggak tahu lah, pokoknya saya ngamen yang bener-bener ngamen di situ. Terus akhirnya dia diam aja. Oh di situ tuh, dia bilang di situ tuh sebenarnya pohon apa, kebun kelapa, banyak kebun kelapa sama bambu, katanya dia bilang gitu. Tapi bambunya jarang, nggak begitu banyak, enggak, cuma yang paling banyak kelapa. Nah itu bener, waktu saya pagi memangnya ngelihatnya pohon kelapa itu banyak di situ, pohon kelapa zaman dulu. Cuma saya nggak kepikiran di situ. Oh iya betul pak, saya waktu pagi itu saya ngelihat pohon kelapa banyak di situ, cuma malamnya nggak kelihatan. Itu rumah banyak ya apa enggak itu nggak tahu saya. Yang penting saya ada jalan, saya masuk amen. Nah ini yang tadi sebenarnya saya udah buru-buru pulang, tapi berhubung ada 1 rumah yang bagus, pikir saya nanti ya lumayan lah kalau buat nambah-nambah gitu, nambah duit gitu. Ya akhirnya saya ngamen itu tadi, tapi saya nggak cerita sama orangnya itu, langsung pulang, saya buru-buru takut malam nanti. Setelah itu kok badan saya agak ringan, maksudnya saya heran juga, dari Delopo sampai malam-malam itu, dari Delopo sampai Madiun itu, tempatnya di Sidoarjo Madiun itu, desa saya Sidoarjo Madiun itu, cuma kok kuat gitu. Padahal saya itu banyak bis tapi nggak minat, saya pengennya jalan kaki aja, nggak tahu tiba-tiba kuat aja, pokoknya pulang pergi kuat aja, jalan kaki terus sampai, jadi berangkat yang ngamen jalan pagi sampai malam itu, malam jam 9 itu saya dari Lopo sana jalan kaki sampai ke Madiun. Jadi sebenarnya banyak bis tapi saya pikiran saya nggak tahu, pokoknya pikirannya semangat aja sampai jalan kaki ya. Tapi saya nggak ngamen gitu. Waktu pulang saya langsung jalan terus ya, nggak sadar itu, jalan terus tapi kuat tapi ya. Sampai rumah saya ditanyain keluarga, katanya dari mana ya terus terang aja saya, ya itu lah dari ngamen cari duit tadi, daripada
minta ke orang tua, kasihan ya saya mandiri lah nyari duit, bebas lah nyari duit, lebih bangga lah ibaratnya gitu, pikiran saya gitu. Walaupun sedikit ibaratnya, kalau cari sendiri kan bangga, seneng gitu, nggak ngerepotin kedua orang tua gitu. Jadi saya gitu. Akhirnya saya nggak bisa tidur waktu itu, malam-malam nggak bisa tidur. Terus akhirnya saking capeknya, akhirnya saya nggak bisa cerita yang tadi saya alami tadi sama keluarga. Akhirnya saya tidur, baru bangun pagi besoknya saya cerita. Ternyata begitu ngomongnya keluarga saya bilang gini, untung kamu nggak ada apa di sana. Kalau dia apa-apain di sana, gimana kamu? Malam ngamen kok sampai malam-malam. Padahal saya itu ngamennya ya nyari itu ya biar ya lumayan, tapi kalau cepat-cepat pulang ya nggak dapat duit ya gitu. Apa namanya, cerita saya. Nah, namanya itu percaya atau enggak pemirsa ya terserah, yang penting saya ngalami sendiri itu. Pak D ngalami sendiri zaman dulu waktu masih bujang dulu. Begitulah pengalaman saya zaman dulu ya, sebenarnya di mana-mana. Waktu dulu ngamen itu sampai sebelum di sini udah di Jakarta udah ngamen saya. Saya sering merantau ke Bali juga pernah, ke Kediri pernah, Surabaya pernah. Tapi yang paling lama sendiri di di Jakarta Pusat dulu. Dulu pernah di Jakarta Pusat, waktu dulu di Jakarta, masih di Jakarta, pokoknya di Jakarta itu. Dulu pernah di Ciledug saya. Ya, pernah di Ciledug situ saya pernah. Ya, namanya masih bujang, masih ke mana-mana lah, bebas gitu. Tapi saya nggak mau nyantai-nyantai. Kalau sekiranya gitu, pengennya ya nyari duit aja gitu. Daripada ngerepotin kedua orang tua, saya nyari duit. Ini gitar yang zaman dulu ini. Sampai sekarang saya bawa ini buat kenang-kenangan. Udah berapa tahun nih? Sekitar 30 tahun udah ada ya. Tapi saya simpan terus ini gitar ini. Tapi ya maaf ya, udah rusak ini. Udah pecah semua ini. Tapi alhamdulillah masih ada. Ini pahit getir Pak D tercatat di sini nih. Ini bener-bener ini pisahnya Pak D ini. Nggak bisa terlupakan ini. Bener ini. Jadi gitarnya ini sampai sekarang masih ada ya. Gitarnya. Ini saya waktu dulu kalau mumet nggak mau, terus terang aja, kalau nggak bisa ngopi, nggak bisa ngerokok. Zaman dulu nggak bisa ngerokok itu udah pusing. Daripada pusing-pusing kita ngandelin orang tua, minta sama kedua orang tua, saya nggak mau. Pokoknya harus mandiri, cari duit sendiri, kasihan sama kedua orang tua. Nah, ini gitarnya ini menyimpan penuh sejarah ini, nggak tak terlupakan ini. Terus bener-bener ini masih alhamdulillah masih gini warnanya masih ya ini nih ya. Ini udah berapa tahun, 30 tahunan ada ya. Masih bujang udah 30 tahun lebih kayaknya udah. Saya masih bujang, sekarang udah umurnya segitu, udah segini. Jadi kan lama banget ini gitarnya. Ini di mana-mana ngikut ini. Zaman waktu di Jakarta ya ada, di Surabaya ada, di Kebon Sikep ini zaman dulu. Kebon Sikep Surabaya itu ada. Saya juga pernah ngamen di sana. Di Jakarta juga ada. Sudah pernah ngamen kemana-mana di Jakarta. Di perjalanan di jalan dan di ngamen jalanan.
ya waktu itu buat nyari duit aja buat makan gitu kan. Saya kadang-kadang belum kerja, masih ngikut kakak kadang-kadang gitu. Ya gitulah cerita tadi ya. Sebelumnya saya minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Akhir kata, Pak Di mengucapkan terima kasih dan selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.